Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, di video kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu mengenai adjektif ya. Jadi adjektif ini kalau misalnya teman-teman perhatikan seperti video sebelumnya itu kan ada beberapa tingkatan komparatif ya yang dipakai dalam materi atau gramatik als dan wie. Nah, sekaligus kita bahas nih apa sih sebenarnya komparatif itu dan apa maksudnya, seperti apa penggunaannya, kemudian seperti apa juga sih superlatif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai adjektif atau tingkatan komparatif dan superlatif. Kalau misalnya adjektif itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui, ini kan adjektif kan, terus kemudian berubah bentuk kalau misalnya bahasa sederhananya ya ke dalam komparatif atau tingkatan, artinya adalah lebih. Kalau komparatif ini superlatif ini kalau misalnya kita bahasa Jerman kan, bahasa Indonesia kan dia sama dengan paling, jadi tingkatannya yang paling gitu. Contoh bilih ini kan artinya murah kan. Kalau misalnya komparatif yang artinya lebih berarti menjadi billiger. Kalau billiger itu artinya adalah lebih murah. Nah, kalau dia berubah ke superlatif berarti menjadi paling. Nah, kalau superlatif bilih bukan menjadi billiger, tetap menjadi billiger tapi berubah menjadi am. Nah, superlatif itu pasti depannya ada am billigsten dan akhirnya tenten biasanya. Oke, ini sangat gampang sekali untuk dihafalkan. Dan ingat, belajar bahasa maupun bahasa asing apapun, Jerman, Jepang, Prancis dan lain-lain, bahasa dari negara manapun, yang paling penting itu hafalan. Hafalan harus kuat, karena kalau nggak punya hafalan nggak akan mungkin bisa bikin kalimat atau mengartikan sebuah kalimat. Nah, ingat-ingat ya, komparatif artinya lebih, superlatif itu paling. Ya udah tinggal dirubah aja atau digantikan. Biasanya komparatif itu akhirnya kalau misalnya superlatif itu pasti am dan ten gitu. Billiger menjadi am billigsten. Gross artinya besar menjadi grosser, lebih besar. Kalau paling besar berarti am grossten. Net artinya baik, kalau lebih baik berarti netter. Kalau misalnya paling baik artinya adalah am nettesten. Teuer artinya mahal, kalau lebih mahal berarti teurer. Kalau misalnya paling mahal itu artinya am teuersten. Good artinya baik, kalau besar itu komparatif yang berarti lebih baik. Kalau paling baik berarti am besten. Nah, di sini ada di garis merah atau tulisan merah, otomatis ini adalah perubahan yang kalau misalnya kita lihat kan, netter menjadi am nettesten, grosser menjadi am grossesten. Itu kan gampang kan, artinya tidak ada perubahan khusus. Nah, kalau yang ditulis merah ini artinya adalah ada perubahan khususnya, artinya good bukan guter tapi besser. Kalau menjadi superlatif bukan am guten tapi am besten, berarti artinya adalah paling baik gitu. Gern itu artinya suka, bukan menjadi gerner kalau kooperatifnya, tapi menjadi lieber. Kalau superlatifnya berarti am liebsten, makanya ini ditulisan merah karena ini pengecualian. Viel artinya banyak, kalau komparatifnya bukan vieler tapi mehr. Nah, superlatifnya menjadi berarti paling banyak, menjadi am meisten, bukan am meisten tapi am meisten, makanya ini ditulis warna merah. Nah, teman-teman hafalin aja ini tinggal sangat-sangat gampang sekali untuk dihafalkan. Yang penting kalau komparatif berarti akhirnya kalau misalnya superlatif awalannya am dan akhirnya ten. Dan kemudian ada beberapa perubahan khusus. Ya udah, yang merah ini dihafalkan. Kalau good menjadi besser, kalau misalnya superlatifnya berarti am besten. Sangat-sangat gampang sekali. Nah, kalau misalnya ini hafal, berarti bisa membolak-balikkan kalimat ini seperti gramatik yang tadi kita bahas. Contoh, mein Smartphone ist für mich. Misalnya
kamu mau bilang apa kalau misalnya perbandingannya disesuaikan dengan komparatifnya, dan itu harus nyambung ya. Artinya di sini kan ada dua kata benda nih. My smartphone is for me wichtiger, lebih penting daripada main laptop, seperti video sebelumnya ya. Terus kemudian di sini ada persamaan we yang tadi. Ya udah tinggal diganti bendanya, tinggal dimasukkan adjektifnya. Cuman seperti yang tadi saya bilang, kembali fokus ke adjektif, komparatif, superlatif. Yang penting kalau misalnya komparatif itu artinya lebih, kalau superlatif berarti artinya paling gitu. Jadi tingkatannya ini tingkatan 1, tingkat nomor 2, dan ini tingkat yang nomor 3 gitu. Jadi antara yang biasa aja, terus yang menengah tuh yang paling gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini nggak akan sulit ya. Yang penting kalian hafal aja ini, terus nanti tinggal dirubah-rubah ke gramatik yang sesuai gitu. Oke? Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau kalian mau tahu materi atau gramatik lainnya juga boleh tulis materi apa yang mau kalian pelajari. Nanti kalau misalnya ada waktu, tapi saya tidak janji ya, karena takutnya nanti nggak punya waktu banyak untuk bikin video ini. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau belajar, materi di YouTube tuh sangat banyak sekali. Ada yang dari native speakernya langsung, ada yang dari orang Indonya langsung gitu. Kalian terserah mau belajar dari kanal YouTube apa. Yang penting harus tekun, karena kalau misalnya belajar bahasa Jerman cuman sehari terus besoknya enggak lagi, ya pasti bakalan lupa gitu. Yang penting satu hari itu sisihkan waktu 1 jam untuk belajar. Insya Allah itu akan hasilnya lebih maksimal. Oke, ketemu di next video.